Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzalal Qur'an hudal lil muslimin walil muttaqin walinnasi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim ulama, wabil khusus para imam, para ustadz, para tuan-tuan guru kita semua. Yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid Al-Uswah beserta dengan kepengurusannya. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim, ibu-ibu beserta dengan kepengurusannya. Dan yang kami banggakan hadirin semua yang alhamdulillah istiqomah hadir dalam kajian Ahad malam Senin. Hadirin, mari kita biasakan untuk mengucapkan hari Minggu itu dengan sebutan hari Ahad. Kalau seminggu kita sebut sebagai sepekan. Jadi pekan 1, pekan 2, begitu seterusnya. Meskipun ini nampaknya remeh, tapi ada sesuatu hal yang dibalik daripada penyebutan ini ada pengaruhnya dalam hal yang berkaitan dengan syariat. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, rahmat, hidayah yang Allah berikan kepada kita. Terutama ini sering saya sampaikan agar bisa dipahami bahwa tatkala kita ini diberi kekuatan, diberi satu kemampuan sehingga bisa menjalani hidup dalam keadaan takwa kepada Allah, itu merupakan nikmat yang sangat besar sekali. Hadirin, manusia itu hidup menjalaninya berakhir sampai nanti ketika Allah memanggilnya. Kan begitu konsepnya. Saya, jenengan, semuanya yang hidup di dunia ini konsepnya adalah tatkala nanti Allah memanggil, berakhirlah kesempatan hidup kita di dunia. Nah, hadirin, ada 3 jenis karakter manusia dalam menghabiskan waktu hidupnya. Yang pertama, mereka menghabiskan waktu hidupnya di dalam perilaku kemaksiatan kepada Allah. Naudzubillah. Perintah tidak dijalankan, larangan justru malah dijalankan. Disibukkan dengan hal itu, tahu-tahu umur habis. Artinya umur manusia itu dihabiskan dalam tindakan kemaksiatan. Yang kedua, ada golongan manusia yang waktu hidupnya dihabiskan dalam hal kesia-siaan belaka. Taat tidak, maksiat juga tidak. Habis begitu saja. Tahu-tahu habis umurnya. Yang ketiga, hadirin, golongan manusia yang umurnya dihabiskan untuk ketakwaan kepada Allah, untuk bermanfaat bagi umat manusia, bermanfaat bagi makhluknya Allah yang lainnya. Inilah derajat orang-orang yang memang dikehendaki baik oleh Allah. Makanya hadirin,
kita cukup wajib bersyukur tatkala kita ini disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani hidup dengan kegiatan yang berbasiskan takwa kepada Allah. Ini penting saya sampaikan di sini karena nanti hadirin ada kaitannya dengan pembahasan-pembahasan berikutnya, Pak. Bahwa nikmat tatkala seseorang itu disibukkan dalam taat itu merupakan kenikmatan yang paling tinggi sekali, Pak. Makanya ketika kita bisa taat kepada Allah, meskipun dalam taat belum bisa sempurna, itu sudah cukup menjadi sebagai perkara yang wajib kita syukuri, meskipun belum sempurna dalam taatnya. Bahkan justru nanti di pembahasan selanjutnya, hati-hati dengan sikap ingin menyempurnakan amal yang kita buat. Itu hati-hati sekali, Pak. Nah hadirin, untuk itu marilah lisan kita memuji kepada Allah atas segala nikmat-nikmat ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan sholawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita melanjutkan pembahasan sebagai penutup dari penyakit-penyakit yang membahayakan hati kita. Artinya membahayakan, membuat, menuntun hati kita menuju hati yang kotor sehingga perilaku kita kotor. Naudzubillah min dzalik. Perkara yang paling berbahaya itu adalah yang pertama adalah hasud. Yang kedua adalah tulul amal, panjang angan-angan. Yang ketiga adalah ajilah, tergesa-gesa dalam amal. Yang keempat adalah al-kibru, sombong. Nah ini 4 perkara ini yang sudah kita bahas, Pak, pada beberapa pertemuan yang lalu. Ini sangat luar biasa sekali dalam mencemari, mengkotori hati kita. Dan siapapun itu bisa terkena 4 penyakit ini, Pak. Tidak menutup kemungkinan ahlul qura sendiri, Pak. Ahlul Quran sendiri, orang yang gemar membaca Al-Quran, ulama, kiai, ustadz, rakyat, pemimpin, bisa terkena sifat atau tercemar daripada sikap ini, Pak. Nah ini bahaya sekali. Justru yang membahayakan kalau ulama sudah terkena sifat dengki, bahaya, Pak. Dengki dengan ulama lain, ustadz hasud terhadap ustadz lain, wah bahaya sekali. Pemimpin dengki dengan pemimpin lain, ini sangat berbahaya, jauh lebih berbahaya daripada rakyat yang terkena sifat dengki, meskipun itu juga tidak baik. Nah hadirin, dalam rangkaian penutup ini hadirin yang dirahmati oleh Allah adalah menjadi sebagai pembahasan yang merupakan kesimpulan. Kemudian bentengnya apa sehingga kita bisa mewaspadainya. Yang pertama hadirin, tulul amal, panjang angan-angan. Panjang angan-angan itu bisa terbentuk karena 2 jenis perkara, yaitu panjang angan-angan secara umum. Contohnya nanti saya sebutkan nanti, yaitu orang yang terbentuk panjang angan-angannya karena merasa kematiannya masih sangat jauh. Makanya dia menjadi tulul amal, banyak keinginan, banyak angan-angannya, banyak yang kemudian skenariokan, direncanakan, tetek bengek dan lain sebagainya, karena merasa umurnya masih panjang. Sudah, Pak, jenengan menginginkan A, B, C, D itu karena faktornya adalah merasa saya masih sehat, badan masih kuat, umur masih panjang. Maka jenengan mesti punya bla 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 dan sebagainya, keinginan-keinginan itu. Ini yang pertama. Ini secara umum, Pak. Nah, yang secara khos, orang yang sudah taat, yang sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
yang sudah masuk masjid, yang sudah duduk di majelis taklim, ini juga bisa terkena penyakit tulul amal. Panjang angan-angannya dikarenakan apa? Justru dia dikarenakan ada satu keinginan untuk melakukan amal yang sempurna. Jadi sholatnya pengen sempurna, ngajinya pengen sempurna. Ini justru malah menyiksa diri nantinya, Pak. Saya katakan di depan tadi sudah saya singgung bahwa hati-hati terhadap keinginan untuk sempurna. Banyak manusia, banyak orang yang akhirnya stres dalam ibadah karena dia menginginkan sempurna ibadahnya dan tidak tercapai itu, Pak. Kemarin sholatnya Masya Allah, Pak, ya kan, tekun sekali, takbir seakan-akan tidak ada batas, tapi lama-lama bosan, lama-lama capek, lama-lama putus asa, lama-lama putus ibadah-ibadah itu. Dia berkata, saya nggak bisa sempurna ibadah saya, maka saya sudahlah. Kembali lagi, Pak, dari taubatnya. Ini bahaya sekali. Orang yang khos dalam tulul amal, yaitu menginginkan sempurna dalam ibadahnya. Lantas bentengnya apa, Pak? Untuk tulul amal secara amiyah, panjang angan-angan secara umum, dalam diri kita kalau mulai terkontaminasi itu, hadirin, maka masukkanlah satu pengertian pemahaman yang harus kita sadari bahwa kita ini tidak mampu untuk menahan keluarnya ruh daripada tubuh kita, Pak. Tidak ada kemampuan untuk itu, Pak. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita masih mempunyai satu rasa optimis bahwa kita bisa mengatur ruh kita dalam tubuh kita, ini bahaya. Nah, hadirin, maka ketika seseorang lepas dari rasa optimis umurnya panjang, dalam artian begini loh, Pak, merasa bahwa umurnya pasti akan panjang, ini kepastian itu yang membahayakan, maka dia akan terkontaminasi tulul amal. Tapi apabila dia bisa pasrah kepada Allah, saya hidup jalani dengan sebaik-baiknya, taatnya dijalani, maksiatnya dijauhi, insya Allah hadirin, apa yang menjadi perintah Allah dijalani semua, insya Allah dirinya akan terbebas dari tulul amal ini, Pak. Kalau begitu Pak Ustadz, kita nggak usah menabung. Bukan itu sebuah konsepsinya daripada solusi menghadapi tulul amal, itu bukan itu. Jadi hadirin, jalani sholat dengan baik, jalani zakat dengan baik, infak dengan baik, sedekah dengan baik, interaksi sosial dengan baik. Insya Allah Allah akan jamin rezeki itu sampai di mana kita kehabisan rezeki yang sudah digariskan untuk kita. Akan seperti itu. Nah, ini kalau diterangkan nanti nggak selesai-selesai, Pak. Sambil jalan aja lah. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk benteng amal, tulul amal secara khos, yaitu ingin kesempurnaan sebuah amal, yang pertama saya sampaikan di awal bahwa kita ini nggak usah terlalu membahas apakah sholat saya ini diterima oleh Allah atau tidak. Pokoknya kita ini sudah berada dalam nilai taat itu saja, Pak. Sudah nikmat yang luar biasa. Kita semua ini bisa sholat saja, Pak. Diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa sholat, itu sudah wajib kita syukuri. Nikmatnya bisa sholat. Jangan duduk di majelis taklim, bisa duduk di majelis taklim itu sudah nikmat, Pak. Perkara paham atau tidak paham, ya kan? Perkara ngantuk atau tidak ngantuk, ya kan, itu kan. Itu sudah tidak usah perlu dibahas. Yang penting saya sudah duduk lah di pengajian. Itu pengaruhnya sudah luar biasa. Pokoknya saat kita sudah bisa takwa saja, itu sudah cukup bagi kita semua untuk mensyukuri nikmat itu. Perkara derajat takwanya sampai setinggi berapa, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, jangankan kok orang yang sudah takwa, Pak. Jangankan kok orang yang sudah bertakwa. Besok itu hadirin, tatkala ahli surga sudah dimasukkan semua ke surga, ahli neraka sudah dimasukkan semuanya ke dalam neraka, Pak. Tutup.
Ya kan? Selesai. Ahli surga sudah masuk surga, ahli neraka sudah masuk neraka. Selesai. Berjalan kehidupan surga, berjalan kehidupan neraka. Hadirin, apakah cukup sampai di situ? Belum. Allah memiliki sifat Ar-Rahim, yaitu belas kasih sayangnya yang Allah peruntukkan di dalam akhirat. Maka setelah selesai semua proses dan semua ahli surga masuk surga menikmati kehidupannya, ahli neraka masuk ke dalam neraka menikmati kehidupan di dalam nerakanya, kan itu Pak. Itu Allah masih memeriksa nanti Pak, tahapan akhir diperiksa seluruh penghuni neraka. Jika ditemukan dalam penduduk ahli neraka itu iman sekecil biji zarah, sekecil biji sawi, iman sekecil debu, masih diangkat oleh Allah masuk surganya Allah Pak. Saking rahimnya Allah. Jadi nggak usah perlu khawatir ibadah kita ini diterima atau tidak. Mau diterima oleh Allah atau tidak urusan Allah. Yang penting kita sudah diberi kemampuan, kenikmatan untuk bisa taat. Selesai. Ini rasa optimisme dalam orang-orang ahli ibadah. Maka orang yang imannya semakin kuat, ibadahnya makin kencang, hidupnya makin bahagia, makin tenang. Pak, sholat sampean itu kok kayak gitu toh? Yang penting saya sudah mendapat nikmat bisa mengerjakan sholat. Yang pertama, jadi memandang bahwa nikmat bisa taat itu sudah luar biasa. Yang kedua hadirin, untuk menghindari tulul amal yang kedua ini, yaitu ingin kesempurnaan. Yang penting ibadah itu sudah kita jalani sesuai syarat dan rukun yang kita ketahui. Selesai Pak. Sholat sudah kita jalani, sudah wudhu, ilmu wudhu juga sudah kita praktekkan, sholat menghadap kiblat semuanya juga sudah kita jalani. Kemudian zakat juga sudah maksimal kita hitung, puasa juga sudah maksimal kita jalani, yang menurut kita, sepengetahuan kita sesuai syarat dan rukun. Kalau sudah itu Pak, selesai, nggak usah perlu terlalu ingin perfect, ingin sempurna dalam amal. Stres nanti Pak. Dan ini biasanya keinginan untuk sempurna dalam taat itu biasanya setan menghadirkan kepada orang-orang yang baru hijrah. Orang yang baru hijrah, orang yang baru mau tobat, dia akan dihinggapi rasa keinginan untuk sempurna dalam taat. Tidak perlu sempurna-sempurna amat, pokoknya kita bisa jalani sesuai syarat dan rukunnya, selesai Pak. Kalau kita terlalu meneliti amalia kita, nanti kita diteliti betul oleh malaikat pada saat hisab, kan jadi repot Pak. Ya kan itu Pak ya. Nah, ini benteng terhadap tulul amal yang panjang angan-angan secara umumnya manusia, kita bentengi bahwa kita ini tidak pernah tahu umur kita ini kapan akan berakhir. Sedangkan ketika kita ingin sempurna dalam amaliyah kita, yang pertama kita syukuri saja ketika kita sudah bisa taat kepada Allah. Yang kedua, yang penting amal ibadah itu kita sudah kerjakan sesuai syarat dan rukun yang telah ada dalam tatanan syariah. Selesai. Urusan diterima, urusan tidak, urusan Allah. Wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah menghendaki ampunan kepada yang dia kehendaki, Allah pun akan mengadab kepada yang dia kehendaki. Selesai. Nah, ini hadirin, agar hati kita tidak terlalu terkontaminasi penyakit panjang angan-angan. Kemudian yang kedua hadirin adalah hasud. Nah hadirin, mohon dibedakan antara hasud, ghibtoh, ghiroh, nasihah. Nah ini Pak, saya ulangi ya Pak ya. Hasud itu beda dengan ghibtoh, beda dengan ghiroh, beda dengan nasihah. Hasud itu seseorang melihat nikmat yang dimiliki oleh orang lain, dan nikmat itu ada kebaikan bagi orang tersebut, dia menginginkan hilangnya nikmat itu hasud. Saya ulangi Pak ya. Hasud itu keinginan hilangnya nikmat yang Allah berikan kepada orang lain,
dan nikmat itu ada kebaikan bagi orang tersebut, maka keinginan untuk hilangnya nikmat tersebut dan nikmat itu ada kebaikan bagi orang tersebut, ini adalah hasud. Yang pertama. Nah, kalau seseorang menginginkan nikmat orang lain tapi nikmat itu tidak ingin hilang dari nikmat orang itu, itulah yang namanya ghibtoh, dambaan. Contoh misalkan jenengan melihat uas, alim, pinter, ngaji kemana-mana, ulama, kemudian jenengan ada keinginan, ya Allah suatu saat semoga anak keturunan saya mendapatkan keturunan yang sealim uas. Itu bukan hasud, itu namanya ghibtoh, dambaan. Atau melihat teman sekantor, dia meneliti karirnya dengan baik, dengan kejujuran, dengan kedisiplinan, dengan etos kerja yang tinggi, kemudian dia dipromosikan naik jabatan. Bapak-bapak, ibu-ibu kepingin terhadap hal itu, nikmat itu, tanpa hilangnya nikmat yang Allah berikan kepada orang itu, maka itu namanya ghibtoh. Ini boleh, Pak. Iri terhadap ibadah, iri terhadap ilmu, tanpa hilangnya nikmat dari orang lain, itu namanya ghibtoh, dan itu sah. Ada orang tekun sekali ke masjid, Pak. Nah, ini baru saya bahas tadi pagi, Pak, di Zulfirdaus, bahwa salah satu keuntungan orang yang hilir mudik, orang yang sibuk, orang yang apa Pak ya, pokoknya orang yang terkesan bahwa dirinya itu sebagai orang masjid. Nah, kan itu Pak ya, Bapak kesini jumpa orang itu, besok di sana jumpa lagi orang itu, pokoknya jenengan melihat bahwa orang itu memang orang yang ahli masjid gitu. Jika Anda menyaksikan orang yang memang sibuk dengan urusan masjid, sehingga tercermin atau sehingga keluarlah satu anggapan umum manusia bahwa orang itu ahli masjid, fashhadu bil iman, saksikanlah wahai kalian semua, ini sabda Rasulullah, bahwa orang itu adalah orang yang beriman. Jadi salah satu tanda orang beriman itu, hadirin, orang yang sibuk dengan masjid, Pak. Kalau bapak-bapak ingin salah satu tanda beriman, jadilah ahli masjid, Pak. Al-Uswah datang, ya kan? Di masjid mana lagi Zulfirdaus datang. Pokoknya kemudian di masjid mana lagi Nurul Haq datang. Masjid Raya, di pasar Masjid Raya jumpa bapak itu. Biasanya kan orang seperti itu, Pak. Sesama ahli mancing, Pak, itu jumpanya terus di lokasi mancing, Pak. Bapak mancing dimanapun juga ya jumpa dengan orang itu lagi, Pak, karena satu frekuensi kan. Nah, orang yang satu frekuensi di masjid, ya di mana-mana masjid jumpa lagi, Pak. Itulah yang disebut dengan ghibtoh. Kemudian hadirin, yang disebut dengan ghirah, yaitu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seseorang melihat nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut, dan dia ingin nikmat itu hilang dari orang tersebut, karena nikmat itu nggak ada kebaikan bagi dirinya, gitu loh, Pak. Ini bahaya, ini hati-hati. Maka itu disebut dengan ghirah, kecemburuan. Tingkatannya di bawah hasud. Kalau di bawah hasud itu ada kebaikan, nikmat itu ada kebaikannya, sementara yang hasud menginginkan hilang. Kalau di tingkatan bawahnya ini, Pak, itu yang namanya ghirah, itu hadirin, dia melihat nikmat yang dimiliki oleh orang lain, nikmat itu tidak ada kebaikan bagi orang tersebut, tapi orang ini menginginkan hilang. Contoh misalkan, jenengan melihat tetangganya kaya, tapi dengan kekayaan itu orang tersebut malah menjadi ahli judi, ahli mabuk, ahli main perempuan, ahli zina dan sebagainya. Maka jenengan melihat menginginkan nikmat itu hilang karena nggak ada kebaikan bagi orang itu.
nampaknya baik Pak, nampaknya baik. Ini disebut ghirah, nampaknya baik. Tapi apakah benar baik? Belum tentu. Karena asal muasal persangkaan bahwa nikmat itu tidak baik bagi si pemiliknya itu berupa dugaan, dzon. Maka dzon itu bisa salah, bisa benar. Karena dzon Pak, di balik itu kita belum tahu. Boleh jadi di perusahaannya dia menolong sekian ribu orang sehingga terbebas dari kefakiran. Boleh jadi dengan kekayaan yang tidak kita ketahui, dia telah menolong sekian ribu binatang yang terbebas dari kelaparan. Makanya hadirin, kita hati-hati dengan proses ghirah ini. Salah dalam menduga, sehingga salah dalam memberikan kesimpulan, bisa menjadi hasud, menginginkan hilangnya nikmat orang lain karena nikmat itu menurut penilaian kita gak baik bagi yang menerimanya dalam menuju proses takwa kepada Allah. Itu namanya ghirah, di bawah daripada hasud. Kalau ghibthah itu keinginan dambaan, ingin seperti itu tapi tidak menghilangkan kenikmatan yang diterima oleh orang lain. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah nasihat. Nah, nasihat itu justru hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini tingkatan terbaik ini. Kebalikan daripada hasud. Kebalikan daripada hasud. Nah, nasihat itu bukan nasihat yang sering kita dengar. Kalau nasihat itu maidoh Pak, petuah. Nah, nasihat di sini maknanya adalah keinginan adanya tetapnya nikmat yang Allah berikan kepada saudara kita, dan nikmat itu ada kebaikan baginya. Kita ikut senang. Ini derajat tertinggi. Bapak melihat tetangganya kaya raya, gemar bersedekah, ke masjid menjadi donatur tetap, menghajikan orang lain banyak, membiayai pesantren, membangun madrasah, membangun pesantren. Bapak berdoa, ya Allah, semoga orang itu Engkau tetapkan dalam kenikmatan-kenikmatannya, karena kenikmatannya itu membuat kebaikan bagi orang lain. Jenengan ikut senang seperti itu, nasihat namanya Pak, dan pahalanya luar biasa. Sudah sering saya sampaikan cerita ini Pak. Ini hadisnya sahih Pak. Yang mafhumnya begini, ada orang yang ketika belum datang Rasulullah SAW bersabda, sebentar lagi akan datang penduduk surga. Masih ingat kan Pak? Ternyata orang itu dia mempunyai tabiat kebiasaan dua perkara Pak. Satu, dia selalu merasa ikut senang tatkala melihat saudara muslim yang lain mendapat kenikmatan. Yang kedua, setiap sadar zikir Pak, setiap sadar zikir gitu. Nah, kita ini hadirin boro-boro tidur, sadar aja kadang nggak zikir kan gitu Pak. Jelas mata melek di depan TV nggak zikir gitu loh Pak. Padahal sambil nonton, sambil main HP itu juga bisa zikir. Nah gitu kita kan gitu Pak ya. Nah ini dengkina, bentengnya apa Pak? Untuk membentengi agar hati kita ini tidak termakan atau terasuki hasud, sebenarnya mudah, tapi tidak mudah juga. Kita tumbuhkan sikap dalam mulai dari hati kita, bahwa Allah itu memerintahkan kita untuk saling menyayangi, saling membantu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling menolong, mempunyai empati, rasa sosial yang tinggi. Itu aja. Muncul sikap itu hadirin dalam diri kita, hasud hilang Pak. Itu loh. Keinginan untuk saling membantu, saling menyayangi, saling menolong. Apabila itu muncul, empati kita tinggi. Hadirin, bahkan apabila ini muncul, makanya kita bisa melihat, karena ini berupa karakter, kadang non muslim saja bisa muncul sikap ini, tidak mau iri dengki. Kenapa? Karena dalam dirinya muncul sikap kasih sayang ini Pak, saling menyayangi, saling mengasihi, saling menghormati. Pokoknya intinya
menghormati dan membantu, saling membantu itu merupakan perintah Allah gitu. Memahami ini, maka hasud akan terkikis. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga dari penyakit-penyakit hati tadi hadirin adalah bahwa munculnya rasa sombong dalam diri kita. Nah ini Pak, sikap sombong yang selalu merasa lebih best daripada siapapun dalam segala bidang. Dan ini penyakit yang luar biasa, karena bentuk akhirnya sangat fatal. Ingat, iblis laknatullah alaih itu hadirin diusir dari surga karena bermula dari sikap kesombongannya. Ini siapa saja Pak, bahkan orang yang berilmu tinggi pun bisa terhantam sikap sombong ini Pak. Apalagi mohon maaf, biasanya kalau pendekar itu, kalau sudah pendekar sekalipun hadirin, itu malah dia tidak berani melawan sembarang orang. Ada atlet MMA itu diwawancarai, "Abang, bagaimana kalau jumpa seseorang yang mengajak abang kelahi di jalanan?" Kata dia, "Saya nggak berani, saya lebih baik mengalah." Alasannya, "Saya ini terlatih dan saya tahu titik-titik vital manusia yang bisa merobohkan itu tahu. Saya khawatir yang saya lawan sementara dia nggak terlatih. Kalau saya lawan kemudian terpeleset, terkena titik rawan itu, tumbang, meninggal, saya yang repot. Lebih bagus saya mengalah, selesai urusan. Karena toh dia memukul, bagi saya itu juga belum sepadan dengan ketika saya dipukul di atas kanvas pertandingan." Ini karena memang betul-betul orang yang super Pak, gitu loh. Tapi hadirin, orang yang mau belajar silat, belajar karate, belajar taekwondo, baru awal-awal itu masya Allah genitnya Pak, ya kan itu kan. Tiang listrik dipukul, ya kan gitu kan. Tiang listrik ditendang, itu pokok pisang dipukul, ya kan itu kan. Wah, genitnya semuanya ditantang. Apakah begitu juga dengan ilmu agama? Sama Pak. Orang itu semakin paham dengan ilmu agama, menjawab pertanyaan dari permasalahan yang ada dalam kehidupan ini tidak akan semudah menjawab pertanyaan bagi orang yang baru mengetahui ilmu agama Pak. Imam Malik, Imam Syafi'i itu lebih bagus dikatakan, "Oh, Anda ini nggak bisa menjawab." Lebih baik dikatakan itu daripada semua pertanyaan dia jawab Pak. Itu kehati-hatian para alim ulama. Contoh aja dalam mengatakan qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau yang paham ilmu hadis betul Pak, dia tidak akan sembarangan mengatakan qala Rasulullah, menyandarkan kepada perkataan Rasul. Karena silap satu huruf saja itu akan menjadi pertanggungjawaban berat di akhirat Pak. Nah, kan luar biasa tuh. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini kenapa saya sampaikan nanti ada hubungannya dengan kesombongan tadi. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sombong itu ada dua Pak. Sombong secara umum dan sombong secara khusus. Kalau yang saya maksud nanti sombong secara umum itu berarti kebanyakan orang mengalami ini gitu Pak. Tatkala seseorang itu mempunyai kehidupan yang mapan, berada dalam zona nyaman, mobil ada, rumah bagus, fasilitas hidup yes, istri perhiasan oke, pangkat jabatan dia dapat, apalagi Pak, ilmu oke, gelar sarjana, doktor, profesor, kena semua pokoknya. Baca kitab juga luar biasa, ngajinya juga peng-pengan gitu. Diundang narasumber sana sini, ceramah sana sini, habis ya kan gitu. Wali kota, bupati sampai presiden dengar apa yang dia omongkan, misalkan gitu Pak ya. Ini kan berarti orangnya kan mentok, semuanya sudah dia dapatkan. Harta, kekuasaan, ilmu semua dapat. Nggak cuman
1 2 jabatan saja tidak, sampai semuanya dia rengkuh. Dalam posisi itu maka sering orang mengenal dengan shock power syndrome itu, ya kan, itu kan, terkena sindrom kekuasaan, muncullah sikap kesombongan. Ini orang umum biasanya seperti ini, sombong karena kekayaannya, sombong karena keilmuannya, sombong karena lain sebagainya. Kalau jenengan terkontaminasi sombong-sombong seperti ini, hadirin, berarti jenengan masuk dalam sombong kategori versi umum. Banyak, Pak. Apakah itu ustadz, apakah itu kiai, ulama, pejabat, hartawan, begitu dimuliakan di kampungnya, begitu di desanya itu dianggap orang, waduh, itu sudah gayanya luar biasa, Pak. Nah, yang seperti itu bahaya, ya kan? Yang kalau kemarin disapa assalamualaikum, waalaikumsalam, nah ini tuh. Sekarang assalamualaikum, salam, mana gitu aja, ya kan itu. Besoknya lagi assalamualaikum, klakson, ya kan itu kan. Hadirin yang dirahmati Allah, ini sombong tapi masih tahapan umum. Artinya secara umum itu memang manusia sering terhinggapi itu, Pak. Dan siapa saja bisa terjangkit penyakit ini. Nah, ini nasihat-nasihat seperti ini saya nasihatkan untuk diri saya sendiri. Kebetulan Bapak mendengar. Nah, kalau Bapak mendengar juga dinasihatkan untuk Bapak sendiri saja. Bukan ini dikategorikan sebagai bahan untuk nasihatin orang lain, tidak, Pak. Kalau nasihatin orang lain ya bahaya, kan itu, Pak. Macam kau ini nggak sombong, nah, orang lain kan begitu nanti, Pak. Nah, hadirin, yang kedua, sombong secara khusus. Ini, Pak, sombong secara khusus itu memang luar biasa. Apa sombong secara khusus? Anda seorang yang alim, Anda orang punya jabatan, Anda penguasa, Anda orang yang mempunyai kehormatan di hadapan orang lain. Suatu saat Anda melakukan kesalahan, kekhilafan, Anda dinasihatin orang awam. Wah, itu, Pak, Masya Allah, berat itu, Pak. Anda diingatkan oleh orang awam, orang bodoh, dan Anda betul-betul salah, memang khilaf, tapi Anda nggak mau mengakuinya, itu sebuah kesalahan untuk kekhilafan. Wah, itu, Pak, berat itu, Pak. Makanya dinamakan sombong kelas khusus gitu loh. Kalau orang umum, Pak, sombong umum itu karena dia jabatannya, karena ini, karena ini, jadi dia sombong, tapi tidak berbenturan dengan personal individu yang lain. Nah, kalau ini jelas Anda punya kehormatan tinggi, tiba-tiba bawahannya ngingetin gitu, bos ini keliru, bos. Apa pula keliru? Aku bertahun-tahun yang nangani kayak gini, malah kau pula yang menggurui aku. Wah, besok kau nggak usah kerja lagi, ya kan itu kan. Wah, itu bahaya, Pak. Kiai, ulama, jamaahnya gede banyak, diingatkan oleh orang awam karena kesalahannya. Tapi kita, Pak, ya jangan mentang-mentang mengingatkan orang pintar, orang alim, kemudian orang ini sebagai sebuah hal yang baik, kemudian kita sembarangan ingetin juga nggak boleh, Pak, ya kan. Kita juga harus sadar diri juga. Kadang kita tidak tahu apa yang dikerjakan di balik itu, kan gitu, Pak, ya. Mentang-mentang, wah, ini bahan ini Pak Ustadz ini. Besok kalau ada kiai, ada ulama, ada ustadz yang salah, saya langsung mau mengingatkan. Kok nggak mau menerima peringatan dari saya, berarti sombong. Wah, yang sombong, pamer, riak, tasub ya malah jenengan gitu loh kalau kayak gitu. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, banyak orang yang terjangkit rasa sombong ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana bentengnya? Begini, Pak, bahwa kita ini mahalun nisyan wal mahalul khotok wa nisyan. Manusia itu tempat salah dan khilaf, lupa. Siapapun diri kita yang selama masih disebut manusia, ada kalanya salah, ada kalanya khilaf. Nah, ini harus kita pahami. Maka ketika kita bisa mampu memahami ini, insya Allah kita tidak akan terjangkit sombong yang khos ini, Pak. Sombong yang khusus ini tidak. Kemudian untuk membentengi sikap sombong secara umum ini, hadirin, bahwa apa sih yang kita punyai ketika kita lahir, Pak, dan apa sih yang akan kita bawa ketika kita meninggalkan dunia ini, Pak. Boro-boro sampai mati nanti, Pak. Ini saya sampaikan, Pak,
bapak semua, ibu semua, saya, kita semua ini hadirin, pada satu saat nanti akan hidup sendiri, Pak. Pada satu saat nanti. Sekarang bapak punya anak, kumpul anak dengan istri kita, Pak. Kelas 6 SD, kalau anak masuk SMP masih di sini, masih bersama dengan bapak. Tapi kalau anak Anda sudah dikirim ke pesantren, itu nanti kumpul lagi hadirin paling nengok rumah, Pak. Karena dia akan pulang ketika liburan saja. SMA kita masukkan pesantren lagi, dia pulang ke rumah kita, kumpul dengan kita paling liburan saja, Pak. Kita sudah sendiri lagi. Kuliah, habis kuliah dia kerja berumah tangga, keluar dari rumah, Pak. Praktis kita kumpul dengan anak itu paling efektif atau paling mentok-mentoknya antara lahir sampai kelas 6 SD, Pak. Kalau belum dikirim ke asrama. Tapi kalau tidak dikirim ke asrama bisa sampai SMA, bisa sampai kuliah. Tapi habis itu tetap akan meninggalkan kita. Anak perempuan kita, Pak, begitu juga. Begitu anak-anak kita sudah keluar dari rumah kita, kita tinggal dengan istri kita, Pak. Istri kita meninggal, sendiri kita. Alhamdulillah kalau bapak kemudian menikah lagi, boro-boro mau menikah, jalan aja gemetar, ya kan itu, Pak, ya. Akhirnya nggak jadi nikah, Bapak. Ibu-ibu juga begitu. Hari ini masih kita bersama anak-anak, suatu saat nanti kita akan sendiri juga. Suami ibu meninggal, ibu sendiri. Dan ketika sudah mulai hilang dari hidup kita, Pak, satu persatu Allah ambil, satu persatu ambil, suatu saat kita akan sendiri menghadap Allah dengan kesendirian. Maka untuk itu hadirin, untuk membentengi sombong terhadap identitas kita, apakah itu identitas jabatan kita, ataukah identitas ilmu kita, ataukah identitas harta kita, kita pahami bahwa suatu saat kita akan sendiri lepas semua itu aksesoris identitas kita. Pada saat itu yang ada hanya amal dengan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, inilah 4 perkara yang sudah kita bahas. Alhamdulillah, hati sudah kita bahas secara totalitas, mata, telinga, mulut juga sudah kita bahas. Terakhir nanti hadirin, membentuk karakter menuju derajat hakikat, derajat ma'rifatullah, derajat tinggi dekat dengan Allah. Memang banyak konsep-konsep, banyak tahapan-tahapan yang memang harus kita pahami. Pekan depan insya Allah kita sudah akan membahas batnun wa mafiha, perut dan segala isinya. Nah ini, Pak, ini penting sekali, Pak, perut dengan segala isinya. Ini hadirin, semoga yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita bisa mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kifrah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.